Anda masih menyaksikan Green Economic Forum CNBC Indonesia yang bertajuk Membangun Ekosistem Green Financing, dan saat ini kami masih terhubung secara eksklusif bersama dengan Bapak Sunarso selaku Direktur Utama dari Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Pak Sunarso, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi sudah dijelaskan begitu seperti apa langkah-langkah dari BRI untuk melakukan ekspansi terkait dengan pembiayaan untuk ekonomi hijau sendiri. Nah, untuk mendorong hal ini seperti apa strategi dari BRI tentunya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang mendukung ekspansi tersebut, dan apakah BRI terbuka nih Pak untuk lebih merilis green bond kembali ke depannya usai sukses kemarin mengemisi green bond sebesar 5 triliun rupiah? Baik, mungkin sejarah tentang bagaimana kita memobilisasi dana ya melalui green bond ataupun green instrument lah gitu ya. Mungkin saya bisa cerita sedikit tentang bahwa di 2019 yang lalu kita menerbitkan sustainability bond ya, 500 juta dolar dan sukses ya. Dan kemudian sekarang di 2022 ini kembali kita menerbitkan green bond yang totalnya adalah 15 triliun yang akan kita lakukan selama 3 tahun dari 2022, 2023, 2024. Dan kemudian masing-masing kita rencanakan 5 triliun masing-masing tahun ya. Dan kemudian untuk yang sekarang ini tahap 1 di tahun 2022 ini rasanya sih cukup menggembirakan bahwa target kita adalah 5 triliun dan saya sudah dengar kabar bahwa sampai hari kemarin sudah oversubscribe sampai 4,4 kali gitu. Dan mudah-mudahan ini juga menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat, investor untuk membeli instrumen-instrumen yang didasarkan pada aspirasi kita untuk merealisasikan green economy. Kedepannya BRI akan terus mempertimbangkan untuk memperkuat implementasi ESG dari sisi pendanaan ya, dari sisi liabilities yang kita sebut ini adalah ESG fund gitu ataupun ESG liabilities yang berbasis ESG. Dan ke depan artinya menjawab pertanyaan tadi, ke depan sangat mungkin dan sangat terbuka peluang kita untuk menerbitkan instrumen-instrumen yang berbasis green ya, ekonomi ataupun ESG. Demikian. Oke, artinya tadi respon dari para investor ini juga luar biasa begitu Pak terkait dengan surat utang untuk instrumen green bond sendiri. Nah, kemudian berbicara terkait dengan prospek, kemudian juga peluang dan juga tantangan bagi BRI untuk terus mendukung dan membiayai ekonomi hijau melalui green bond ini seperti apa? Ya, ini sekarang yang ditanya adalah tadi kan appetite-nya BRI ataupun keinginan BRI untuk mencari pendanaan-pendanaan yang berbasis green gitu ya. Sekarang mungkin saya menerjemahkan pertanyaan ini ke arah bahwa bagaimana sih sebenarnya appetite daripada investor sendiri kalau ada instrumen-instrumen yang green instrumen itu. Yaitu tadi saya boleh ulangi lagi bahwa 2019 kita menerbitkan 500 juta dolar gitu, itu sustainability bond. Dan diaksep dan diapresiasi investor dengan sangat baik. Karena pada saat itu oversubscribe dan juga insentif dari investor berupa kupon rate yang sangat favorable. Gitu. Dan kemudian sekarang kita lagi menerbitkan 5 triliun ini, yang tadi itu saya katakan bahwa ternyata antusiasme investor untuk invest di green bond ini cukup baik. Tercermin bahwa tadi kabarnya 4,4 kali oversubscribe gitu, sampai hari kemarin ya. Dan kemudian ini memang belum final, masih terus bergerak naik, mungkin hingga nanti penutupan penawaran. Ke depan, ya kembali lagi saya ulangi, melihat respon dan antusiasme masyarakat, investor, stakeholder untuk fokus dan concern gitu kepada ESG ataupun green economy lah lebih khususnya gitu, maka rasanya kita merasa punya peluang untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang green fund juga. Demikian. Oke, kemudian seperti apa Pak ekspektasi dari BRI terhadap sinergi dengan para regulator dan juga pemerintah tentunya, kemudian juga demi mendorong peran serta perbankan di aspek green financing saat ini, dan mungkin kolaborasi seperti apa yang diperlukan agar kedepannya Indonesia bisa mencapai target penurunan emisi karbon dan juga iklim usaha yang berwawasan lingkungan terus tumbuh. Baik, mengenai kolaborasi ya, bank dan dengan pemerintah, regulator. Saya kira kita fokus dulu kepada Indonesia kan sudah menyatakan berkomitmen untuk merealisasikan target net zero. Ya, saya ulangi lagi, kita sebagai negara kita berkomitmen loh untuk merealisasikan target net zero emission. Bahwa kemudian kita tahu bahwa untuk menuju ke sana
ditambah lagi sekarang ada gangguan supply chain segala macam mengakibatkan kita menghadapi realitas bahwa krisis energi gitu kan. Sehingga untuk bisa hidup hari ini ya tetap kita harus menggunakan energi fosil. Saya ulangi lagi, untuk bisa tetap hidup hari ini kita masih butuh untuk menggunakan energi fosil. Itu kita pahami. Artinya apa? Net zero emission ini membutuhkan transisi yang tidak hanya butuh waktu tapi juga butuh biaya yang besar. Itu yang pasti kita harus aktif untuk mendorong bagaimana menanggung beban selama transisi menuju net zero emission itu. Maka kami yakin bahwa untuk memenuhi komitmen tersebut, pemerintah bersama regulator akan membuat kebijakan dan peraturan-peraturan yang mengarahkan agar seluruh stakeholder dapat merealisasikan target tersebut. Dan itu kita jaga komitmen itu. Meskipun mungkin butuh penundaan, butuh transisi dan lain-lain. Terus kemudian berbagai kebijakan dan peraturan yang harus disinkronisasikan secara optimal itu supaya seluruh upaya untuk mencapai green financing mencapai hasil yang maksimal. Dan BRI menyiapkan diri untuk itu. Satu, membentuk divisi khusus ESG yang tadi itu, yang bertugas menyusun perencanaan strategik ESG, menyusun perencanaan operasional ESG, menyusun prosedur monitoring, pengukuran, dan reporting tentang implementasi ESG. Reporting ini penting, standar-standar pengukuran penting, harus bisa diterima semua pihak. Jangan hanya ditentukan oleh negara maju saja, bahwa oh ini ngukurnya begini. Kita bilang, kalau nanam albasia, sengon, 1 tahun misalnya bisa menyerap, sebutlah 100 kg karbon. Itu menurut kita. Menurut internasional, oh enggak, itu enggak segitu. Nah itu enggak boleh, itu harus disepakati. Tanaman jenis ini setahun menyerap karbon sekian kilogram. Tanaman jenis itu sekian. Tanaman ini kegiatan peternakan mengemisi karbon sekian. Kegiatan persawahan karena pemupukan mengemisi karbon sekian. Itu harus disepakati aturan-aturannya. Dan untuk itu kita paham bahwa itu butuh kesepakatan, butuh transisi, butuh macam-macam gitu. Tapi kita memang harus siapkan, nggak boleh kita diam saja, ngomong saja nggak boleh, itu nggak bisa. Karena ini harus dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder. Jadi menyusun prosedur, ya, monitoring, pengukuran dan reporting implementasi ESG menurut saya itu krusial dan itu butuh kesepakatan secara domestik, secara nasional maupun internasional. Kemudian kita serahkan kepada ahlinya. Gitu. Saya nggak ahli di situ, terus terang aja. Makanya bisanya ya kita ngomong gitu bahwa itu harus mengundang para ahli untuk itu. Agar berbagai kebijakan dan program ini berjalan maksimal, maka harus dibuy-in oleh seluruh pihak, harus dipahami oleh seluruh stakeholder. Oleh karena itu, selain yang di atas tadi, dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif kepada seluruh stakeholder. Kalau kepada dari bank, dari BRI, perlu juga komunikasi kepada nasabahnya, karena stakeholder terbesar adalah nasabah. Demikian. Oke, baik. Tadi yang bisa di-highlight adalah di saat transisi saat ini juga memang dibutuhkan strategi-strategi ya Pak ya, dan juga peran serta begitu dari berbagai pihak untuk bersama-sama mempersiapkan seperti apa di masa depan nanti untuk penggunaan ataupun juga pemanfaatan memaksimalkan dari ekonomi hijau sendiri, potensinya seperti apa ke depannya. Terima kasih sekali Pak Sunarso, selaku Direktur Utama dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami dalam Green Economic Forum CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda, Pak. Terima kasih.